Oke, selamat pagi. Ketemu lagi di video pembelajaran kimia. Melanjutkan video yang sebelumnya terkait reaksi redox. Kalau di video yang kemarin kita telah membahas konsep reaksi redox. Untuk video kali ini, kita akan coba membahas bilangan oksidasi dan juga reaksi autoredox. Bilox sendiri, ya, muatan relatif suatu atom dibandingkan atom lain dalam senyawaan yang nanti ditentukan oleh keelektronegatifan. Ya. Jadi ketika suatu unsur letaknya di kanan, maka dia lebih elektronegatif. Sedangkan unsur yang terletak di sebelah kiri akan cenderung elektropositif. Kalau suatu senyawa elektronegatifnya besar, maka biloxnya cenderung negatif. Kalau yang sebelah kiri cenderung bermuatan positif. CH4 misalnya, bilox C-nya itu negatif. Untuk di CO2, bilox C-nya positif. Nah, berikutnya aturan-aturan dalam bilox. Yang pertama, bilox atom bebas atau molekul diatomik akan sama dengan 0. Contohnya ada atom Na, atom Fe, molekul oksigen, molekul hidrogen, dan molekul klorin. Ini biloxnya akan sama dengan 0. Lalu yang kedua, bilox unsur hidrogen dalam senyawaan itu sama dengan +1, kecuali dalam senyawa hidrida. Kalau dalam hidrida, maka bilox hidrogennya adalah negatif 1. Lalu bilox oksigen dalam senyawaan itu sama dengan -2. Kecuali pada senyawa peroksida. Bilox oksigennya akan sama dengan negatif 1. Lalu bilox unsur golongan 1A, ya golongan 1A itu ada Li, NaK, RbCs, atau biasa disebutnya sebagai lina kawin Ruby CS, ya, itu +1. Nah, untuk bilox unsur golongan 2A, MgCaSRBA, atau biasa disingkat atau disebutnya itu memang calon Sri Baginda Raja, ya, atau mangan cacing seret banget. Nah, ada beberapa versi begitu ya. Ini bilox semuanya itu sama dengan +2. Lalu jumlah bilox seluruh atom dalam senyawa itu sama dengan 0. Contoh H2O dan juga NaCl. Ini total biloxnya sama dengan 0. Lalu bilox unsur atau bilox ion monoatomik dan poliatomik adalah sama dengan muatannya. Contohnya di sini ada ion Na+, maka muatannya +1. Untuk ion PO43- atau ion fosfat, maka muatan totalnya sama dengan -3. Lalu yang terakhir bilox unsur F sama dengan -1. Untuk halogen lain Cl, Br, dan I, ya ini termasuk golongan halogen. Itu biloxnya -1 sampai dengan +7, tergantung pada siapa atom ini berikatan. Contoh NaF, bilox F-nya -1. Lalu untuk HCl4, bilox Cl-nya +7. Oke, kita coba soal yang berkaitan dengan bilox ya. Jadi untuk yang pertama ini ada O3 atau namanya ozon. Ozon ini dia termasuk ke dalam molekul diatomik. Berarti O3 sendiri memiliki bilox sama dengan 0. Biloxnya ozon adalah 0. Mudah ya. Kemudian kita lanjut lagi untuk yang B. Ini ada NO3. Berarti kita harus tahu dulu biloxnya hidrogen dan oksigen. Hidrogen sendiri biloxnya adalah +1. Oksigen biloxnya negatif 2. Tapi oksigen di sini ada 3 ya, maka kita harus kalikan dulu. -2 dikalikan 3. -2 kali 3. Maka hasilnya adalah -6.
N sendiri ini saya misalkan dengan X ya. X A-nya plus 1. Berarti nanti plus 1 tambah X dikurangi 6, totalnya adalah 0. Kenapa totalnya 0? Ingat, ketika dia sebuah senyawa, maka Bilox totalnya harus sama dengan 0. Gitu. Berarti kalau misalkan kita hitung plus 1 tambah X min 6 sama dengan 0, berarti 1 dikurangi 6 itu min 5, berarti X min 5 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah positif 5. Berarti Biloxnya N adalah plus 5. Kemudian untuk yang C, Cr2O7 2 min. Ya. Kita ingat oksigen itu umumnya adalah negatif 2. Ya. Karena di sini ada 7 buah oksigen, maka min 2 dikalikan 7. Ya, maka jadi negatif 14. Nah, kalau kita lihat bentuk ini, dia berupa ion. Ya. Karena dia punya muatan di sini, negatif 2. Maka muatan totalnya adalah sama dengan muatannya, yaitu negatif 2. Maka nanti CR2 di sini saya misalkan X ya. Karena ada 2 berarti jadi 2X. 2X min 14 sama dengan min 2. Berarti kalau misalkan 2X lalu min 14 yang saya pindah luaskan, berarti jadi min 2 tambah 14. Berarti 2X sama dengan 14 dikurangi 2 itu plus 12. Kemudian X-nya kita cari, plus 12 dibagi 2 sama dengan positif 6. Berarti Biloxnya CR di sini adalah plus 6. Lalu untuk KMNO4 ya, kita harus mencari Biloxnya MM ya. Maka nanti di sini oksigen itu min 2 kali 4 itu nanti jadi min 8. K itu golongan 1A, ya, golongan 1A maka muatannya positif 1. Maka K-nya positif 1, Mn-nya saya misalkan dengan plus X. Ini karena dia senyawa, maka totalnya harus sama dengan 0. Berarti nanti di sini 1 tambah X kurangi 8 sama dengan 0. 1 dikurangi 8 itu min 7, berarti X min 7 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan positif 7. Berarti Biloxnya Mn adalah positif 7. Lalu LiAlH4. Li itu sama seperti K, golongan 1A, maka muatannya plus 1. Al ini golongan 3A ya, Al golongan 3A, maka muatannya adalah positif 3. Maka Al-nya plus 3. Nah, H di sini kita cari ya, karena di sini semuanya ini senyawa, ya, maka totalnya adalah 0. Berarti 1 tambah 3, 4. 4 dikurangi berapa biar 0? Ya, maka nanti di sini jadinya min 4 ya, atau saya tulis X saja biar mudah ya, plus X. Ya. Berarti plus 4 tambah X sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 4-nya pindah ruas jadi negatif 4. Nah, karena hanya ada 4 ya, berarti nanti di sini dibagi 4 berarti negatif 1. Yang terakhir H4 2 min, ya, kita tentukan Biloxnya fosfor. H itu plus 1, O itu negatif 2, kali 4 itu jadi negatif 8. Ya, P itu kita misalkan dengan X, ini totalnya adalah negatif 2. Berarti nanti X sama dengan X tambah X 1 dikurangi 8 itu min 7, berarti X min 7 ya, sama dengan min 2. Berarti X sama dengan min 7 pindah ruas jadi min 2 ditambah 7. Hasilnya adalah plus 5. Maka fosfornya adalah plus 5. Oke.
Kemudian ke pembahasan berikutnya, yaitu reaksi autoredox dan komproporsionasi. Reaksi autoredox atau biasa disebut juga reaksi disproporsionasi merupakan reaksi redoks dengan reduktor dan oksidator berupa unsur yang sama. Kita lihat contohnya. Cl2 ditambah dengan 2NaOH menjadi NaCl plus NaClO plus H2O. Kita lihat Cl2 yang punya biloxnya 0 itu akan menjadi biloxnya -1 di NaCl. Ya. Maka ini disebut reduksi karena biloxnya menurun. Sedangkan Cl2 saat biloxnya 0 ini bisa berubah menjadi +1 di NaClO. Ya. Nah, ini disebut oksidasi. Berarti bisa kita katakan bahwa Cl2 itu bisa mengalami reduksi dan bisa mengalami oksidasi dalam waktu yang bersamaan pada unsur yang sama, yaitu di Cl2. Maka reaksi ini kita sebut sebagai autoredox. Atau nanti di sini Cl2 ya atau Cl begitu. Nah, kemudian nanti di sebelah kanan menjadi 2 buah Cl dengan bilox yang berbeda. Jadi awal bilox yang 1, kemudian saat akhir reaksi biloxnya menjadi 2 dengan nilai yang berbeda. Seperti itu. Oksidator dan reduktornya adalah Cl2. Kemudian reaksi konproporsionasi merupakan reaksi redoks dengan hasil reduksi dan oksidasi berupa unsur yang sama. Reaksi ini merupakan kebalikan reaksi autoredoks. Ya. Kita lihat contohnya. Ada 2H2S tambah SO2 menjadi 3S tambah 2H2O. Kita lihat di H2S, S-nya memiliki bilox negatif 2. Lalu berubah menjadi S ya, yang biloxnya adalah 0. Maka ini kita sebut oksidasi. Kenapa? Karena -2 ke 0 biloxnya naik ya. Kemudian SO2, S-nya yang punya biloxnya +4, kemudian berubah menjadi 0 di S. Nah, perubahan dari +4 ke 0 ini menyebabkan biloxnya itu turun, maka kita sebut sebagai peristiwa reduksi. Nah, kita lihat bahwa S di sini ya, dia bisa hasil reduksi, bisa hasil oksidasi. Maka kita katakan reaksi ini merupakan reaksi konproporsionasi. Begitu. Oke, kita ke contoh soal. Berikut ini adalah reaksi redoks senyawa klor. Yang bertindak sebagai oksidator terdapat pada reaksi. Nah, ketika kita lihat nomor 1, ClO2- menjadi ClO3-. Di sini terjadi penambahan oksigen, maka disebutnya oksidasi. Kemudian untuk reaksi kedua, ClO4- menjadi Cl-. Nah, awalnya ada oksigen, kemudian di akhir reaksi hanya terdapat Cl- saja. Nah, berarti ini terjadi penurunan oksigen. Maka kita sebut reaksinya reaksi reduksi. Nah, kemudian ClO2- menjadi ClO-. Ini juga penurunan oksigen ya, maka reaksinya reduksi karena O-nya yang awalnya 2 menjadi 1. Ya, O-nya berkurang. Kemudian yang nomor 4, ClO- menjadi ClO4-. Nah, ini merupakan peristiwa penambahan oksigen atau kita sebut oksidasi. Ya, karena oksigennya bertambah. Lalu yang kelima, Cl2 menjadi ClO3-. Nah, ini terjadi penambahan oksigen atau kita sebut oksidasi. Nah, yang ditanyakan oksidator. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Berarti jawabannya adalah 2 dan 3. Lalu nomor 2, perhatikan persamaan reaksi berikut. H2S tambah NO2 menjadi S tambah NO plus H2O. Zat yang bertindak sebagai oksidator adalah oksidator tadi ingat ya, zat yang mengalami reduksi.
berarti kita cari dulu biloxnya ya. H2S ya. Nah, H di sini itu punya biloxnya plus 1 ya. Kemudian dikalikan 2 menjadi plus 2. Nah, berarti S-nya adalah negatif 2. Karena H2S itu merupakan senyawa yang totalnya itu sama dengan 0. Lalu HNO2 ya. Hanya plus 1. Lalu oksigennya itu min 2 ya. Oksigen itu min 2 dikali 2 itu negatif 4. Berarti nanti kita bisa menentukan biloxnya N. Maka didapat biloxnya nitrogen adalah plus 3. Lalu S ya, karena dia berupa unsur bebas maka dia biloxnya 0. Lalu untuk NO ya, O-nya min 2 maka N-nya plus 2. Lalu untuk H2O hanya plus 1 kali 2 plus 2. Oksigennya negatif 2. Nah, di sini bisa terlihat bahwa unsur yang mengalami perubahan bilox adalah S dan juga N, belerang dan juga nitrogen. Nah, kita lihat untuk S di sini perubahannya dari negatif 2 ke 0. Berarti dia mengalami oksidasi. Lalu N biloxnya berubah dari plus 3 menjadi plus 2. Nah, ini berkurang ya biloxnya, maka kita sebut reduksi. Yang S-nya oksidasi, yang N-nya reduksi ya. Nah, kita ingat lagi oksidator zat yang mengalami reduksi. Nah, berarti di sini yang mengalami reduksi adalah HNO2. Sedangkan yang reduktornya adalah H2S. Berarti jawabannya yang B. Lalu soal terakhir, nomor 3, perhatikan reaksi redoks berikut. 3Cl2 ditambah 6NaOH menjadi 5NaCl tambah NaClO3 tambah 3H2O. Pernyataan berikut yang benar adalah, nah, kalau kita lihat di sini, ya, reaksinya itu merupakan reaksi autoredoks. Kenapa? Karena Cl-nya di kiri itu hanya 1, ya di Cl2, sedangkan di sebelah kanan itu Cl-nya ada 2, di NaCl dan di NaClO3. Nah, maka kemungkinan reaksi ini adalah reaksi autoredoks. Nah, nanti kita bisa cek ya dengan cara menentukan biloxnya dari Cl tersebut. Cl2 biloxnya 0. NaOH Na-nya plus 1 ya karena di golongan 1A. Lalu oksigennya negatif 2 maka hanya plus 1. Lalu NaCl Na-nya plus 1 maka Cl-nya negatif 1. Lalu untuk NaClO3 Na-nya plus 1, oksigennya min 2, karena ada 3 maka dikalikan min 2 kali 3 jadi min 6, maka nanti Cl-nya bisa dihitung, nanti dapatnya plus 5. Nah, di sini kita lihat bahwasanya Cl2 ke Cl dari 0 ke min 1, maka di sini biloxnya mengalami penurunan. Maka Cl2 akan mengalami reduksi. Lalu Cl2 ya. Ini biloxnya juga berubah dari 0 menjadi plus 5 ke NaClO3. Maka kalau dia 0 ke 5, dia biloxnya naik. Berarti dia mengalami oksidasi. Nah, yang seperti ini kita namakan reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Nah, berarti jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa difahami oleh kalian semua.